Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas atau memaparkan terkait hasil diskusi terkait dengan review jurnal yang berjudul keterkaitan antara corporate social responsibility terhadap manajemen laba sebagai sebuah perspektif teori agensi. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama ada Niputu Sri Suhartinah Ayuningbumi dengan NIM belakang 1007. Yang kedua ada saya sendiri, yakni Niluh Rosita Ardila dengan NIM belakang 1021. Yang ketiga ada Nyoman Agus Mahapradnya dengan NIM 1035. Yang keempat ada I Gusti Bagus Ari Pranawa Putra dengan NIM belakang 1063. Yang terakhir ada Gede Agus Indrawan dengan NIM 1070. Adapun subbab pembahasan yang akan kelompok kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada latar belakang penelitian, yang kedua masalah penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat analisis data, yang kelima hasil penelitian, yang keenam hasil review. Baik, langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama, ada latar belakang penelitian. Latar belakang dalam jurnal penelitian tersebut merujuk pada pentingnya hubungan ataupun keterkaitan antara corporate social responsibility terhadap manajemen laba di suatu perusahaan. Dalam hal ini menggunakan sampel sebanyak 23 perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2011 sampai 2015. Dalam sebuah isu yang mengemuka, dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan CSR akan dianggap sebagai perusahaan yang berperilaku etis. Dalam hal ini, corporate social responsibility merupakan sebuah bentuk tuntutan para pemangku kepentingan mengenai transparansi pelaporan dampak bisnis perusahaan terhadap lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74. Yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Tuntutan adanya corporate social responsibility tersebut kemudian bergerak menjadi sebuah kewajiban bagi entitas bisnis untuk ikut andil dalam operasionalisasi korporasi dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, bahkan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Tanggung jawab terhadap lingkungan perusahaan ini bermula dari keprihatinan atas dampak operasi perusahaan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga akan sangat mustahil bagi perusahaan tersebut untuk melakukan pelanggaran, seperti misalnya melakukan manipulasi laba atau manajemen laba. Tindakan manajemen laba merupakan sebuah aksi manajemen internal untuk merekayasa laporan keuangan suatu perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memberikan informasi kepada investor mengenai kinerja ekonomi perusahaan yang dihasilkan pada tahun tertentu, atau dengan kata lain, laba tersebut juga merupakan sebuah pencerminan kinerja suatu perusahaan pada suatu periode waktu. Dengan adanya laba, investor dapat meramalkan keberlanjutan sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Dikarenakan tingginya ketergantungan yang sangat tinggi atas laba oleh investor, yang menyebabkan menjadi sebuah motivasi bagi manajemen perusahaan untuk menunjukkan kinerja laba yang baik. Namun, hal ini juga menjadi salah satu motivasi bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen laba perusahaan mengakibatkan laporan keuangan tidak lagi mampu memberikan informasi perusahaan yang akurat, dan sebagai akibatnya investor akan memperoleh informasi yang dirasa menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil juga akan keliru dalam artian salah.
Dan topik yang kedua yakni masalah penelitian. Laba merupakan sebuah pencerminan kinerja suatu perusahaan pada suatu periode waktu. Dengan adanya laba, investor dapat meramalkan keberlanjutan sebuah perusahaan di masa yang akan datang. Nah, hal ini dikarenakan tingginya ketergantungan atas laba oleh investor yang mengakibatkan sebuah motivasi bagi manajemen perusahaan untuk menunjukkan kinerja laba yang baik. Namun, hal ini juga menjadi salah satu motivasi bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan perspektif teori keagengan yang diungkapkan oleh Jensen and McLean, dinyatakan bahwa tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan corporate social responsibility dipandang sebagai sebuah tindakan oportunistik. Tindakan oportunistik yang dimaksud adalah bahwa corporate social responsibility dilakukan oleh manajer sebagai salah satu tindakan yang dapat memberikan keuntungan pada pribadi manajer, seperti misalnya adalah upaya peningkatan karirnya. Nah, corporate social responsibility dapat dijadikan sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menutupi tindakan tidak etis yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan kembali lanjutan dari masalah penelitian, di mana berikut ini contoh dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Di mana perusahaan pertama yaitu PT Elna, terdapat laporan bahwa perusahaan memiliki cadangan sebesar 100 miliar, padahal sesungguhnya perusahaan mengalami kerugian. Dan selanjutnya ada PT Bumi Research Tbk, di mana penurunan harga saham PT Bumi ini yang seharusnya mengikuti adanya penurunan laba atau sebab lain. Namun ternyata laporan keuangan yang disajikan oleh PT Bumi menunjukkan adanya peningkatan laba. Ini menunjukkan bahwa kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR dan juga selalu melakukan pengungkapan atas aktivitas CSR yang dilakukan perusahaannya. Namun fakta membuktikan kedua perusahaan tersebut juga melakukan tindakan yang tidak etis. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa tidak aktivitas CSR benar-benar merupakan suatu bentuk tanggung jawab perusahaan atas hak yang timbul atas operasinya saja, namun melainkan juga dapat dijadikan sebagai sebuah pelaku oportunistik perusahaan untuk memperlihatkan kepada investor tentang kerjanya. Nah, topik ini menjadi penting diteliti dikarenakan CSR merupakan topik yang saat ini masih sangat hangat serta adanya indikasi praktik CSR yang dijadikan kedok bagi perusahaan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti manajemen laba. Selanjutnya, membahas mengenai metode penelitian. Dalam jurnal disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan beberapa variabel, di antara variabel independen CSR, variabel independen manajemen laba, variabel coverage, size, dan juga return of asset ROA. Nah, dijelaskan bahwa variabel CSR diperoleh dari jumlah item pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan di dalamnya laporan tahunannya dibagi dengan item keseluruhan. Nah, selanjutnya variabel manajemen laba diproksi dengan menggunakan modified discretionary accrual untuk menentukan besarnya manajemen laba, dan variabel control leverage yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas perusahaan. Selanjutnya ada variabel control size diukur dengan menggunakan log total asset, serta yang terakhir yaitu variabel return of asset, yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan purpose sampling, di mana dengan objek penelitian yaitu laporan tahunan perusahaan, khususnya perusahaan pertama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pada kurun waktu 2011 sampai 2015. Nah, selanjutnya sampel ini diolah, kemudian dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai analisis data. Jadi, penelitian ini menggunakan hipotesis yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Data diperoleh dari perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam BEI. Maka dari itu terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis tersebut, yakni pengukuran manajemen laba menggunakan discretionary accrual, CSR dinilai dari pengungkapan informasi pada GRG 4, serta penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu leverage, size, dan return on asset. Selanjutnya, masing-masing variabel memiliki data pendukung yang digunakan untuk meluruskan pengujiannya. Variabel manajemen laba dilakukan dengan menentukan besar total accrual, non-discretionary accrual, dan discretionary accrual. Variabel control size diukur dengan menggunakan log total asset, leverage yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas perusahaan, return on asset yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel CSR terhadap manajemen laba, sehingga hasil studi ini menolak hipotesa dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Akan tetapi dari ketiga variabel kontrol yaitu leverage, size, dan ROA, hanya ROA saja yang menunjukkan adanya pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan leverage dan size tidak. Nah, pengungkapan informasi mengenai aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan atau CSRD diukur dengan menggunakan Indeks Global Reporting Initiative atau GRI 4, G4. Dari banyaknya aspek yang ada, hanya sedikit aspek yang diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sedikitnya pengungkapan yang dilakukan ini dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur dengan jelas apa saja yang harus diungkapkan oleh perusahaan. Nah, pengungkapan CSR ini tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba dilakukan melalui pengelolaan akrual laporan perusahaan, maksudnya laporan keuangan perusahaan yang dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba. Manajer yang memiliki self-interest terhadap perusahaan umumnya mempunyai kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan melalui pelaksanaan dan pengungkapan CSR demi mendapatkan pengakuan atas prestasi pribadi manajer. Namun dari hasil penelitian ini tidak menunjukkan adanya dukungan atas hubungan empiris antara pengungkapan CSR dengan tindakan manajemen laba manajer perusahaan. Nah, dari hasil pengujian ini terhadap variabel kontrol seperti leverage, size, dan ROA juga menunjukkan bahwa hanya ROA satu-satunya yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan semakin dapat menciptakan laba yang tinggi melalui aset yang dimilikinya, maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba yang dilaporkan. Materi selanjutnya yaitu hasil review dari keunggulan dan kekurangan dari jurnal. Yang pertama dari kelebihan, yaitu pembuatan jurnal sudah sesuai dengan ketentuan seperti penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI atau EYD dan abstrak yang sudah tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua, pembuatan jurnal menggunakan patokan jurnal terdahulu yang bertujuan untuk disempurnakan sesuai dengan keadaan saat ini. Yang ketiga, topik yang diangkat sangat menarik dan juga sangat penting untuk dibahas yaitu tentang penerapan CSR pada sebuah perusahaan di mana topik ini masih hangat dibicarakan oleh masyarakat dan untuk mencegah adanya indikasi praktek CSR yang dijadikan kedok untuk melakukan tindakan tidak etis bagi perusahaan. Selanjutnya, penulis menyajikan uji asumsi klasik pada data yang didapatkan dengan tujuan menilai kelayakan dari data tersebut. Dari hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data yang diperoleh sudah layak. Hal ini berarti bahwa penyaji telah memberikan keyakinan kepada pembaca mengenai data yang layak pada penelitian. Yang selanjutnya, penelitian ini memberikan pengetahuan dan bukti terkait dengan pengaruh CSR dengan indikator indeks GRI G4 terhadap manajemen laba dengan proksi discretionary accrual, variable control leverage,
kualitas dan EOA yang dinyatakan dengan rinci melalui pengujian terhadap setiap indikator. Sekian yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk melanjutkan presentasi dari teman saya, lebih tepatnya mengenai kelebihan dari review ini. Jadi selanjutnya mengenai kelebihan ini, penulis telah memberikan pemahaman yang cukup jelas akan tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, variabel data juga telah dijelaskan dan dipaparkan dengan cukup terperinci, sehingga lebih mudah untuk dipahami para pembaca. Selanjutnya, penelitian ini juga berpedoman pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang artinya penelitian ini ditujukan untuk menguji kembali kebenaran data yang disajikan dari peneliti sebelumnya. Hal ini tentu dapat meningkatkan kepercayaan para pembaca terhadap penelitian ini. Kemudian, variabel CSR diukur dengan menggunakan pengungkapan informasi yang disampaikan perusahaan yang dinilai dengan menggunakan indeks G4 lebih tepatnya. Selain itu, nilai CSR diperoleh dari jumlah item pengungkapan yang diungkapkan oleh perusahaan dalam pelaporan tahunannya dibagi dengan jumlah item keseluruhan. Kemudian selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan objek penelitian adalah laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2015. Di mana adanya referensi dari laporan tahunan berbeda dapat menunjang dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, baik, jadi berikut merupakan kekurangan dari review yang kami lakukan. Jadi pertama itu jumlah data yang didapat terbatas karena hanya diperoleh dari 23 perusahaan pertambangan. Baiknya menggunakan lebih banyak data yang berasal dari berbagai sektor. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah data yang digunakan. Sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya dapat mengembangkan alat pengukuran kuantitatif untuk menentukan ketepatan penilai CSR yang dimaksud. Kemudian selanjutnya yaitu kurangnya penjelasan bagaimana data-data diperoleh pada setiap indikator. Kemudian selanjutnya, data yang disampaikan masih belum cukup jelas kebenarannya. Sumber data yang diperoleh masih kurang jelas, subjek penelitiannya terterangkan pada bagian abstrak dan simpulan saja, sehingga dapat mempersempit pemahaman pembaca dalam meneliti bahasannya. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian hanya menggunakan hasil pengujian asumsi klasik. Dengan kata lain, penelitian ini masih belum dapat dipercayai kebenarannya karena hanya menggambarkan pengaruh CSR terhadap manajemen laba secara umum dan tidak spesifik. Next. Baik, sekian presentasi memaparkan hasil review dari kami. Jadi apabila terdapat salah dalam pengucapan kata, saya mohonkan maaf sebesar-besarnya mewakili kelompok kami. Jadi saya tutup dengan para besanti. Om Santi 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 Om.